Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam pertemuan P2K2 pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Jenengan sehat Bu sedanten? Ya. Alhamdulillah, nggih sehat sedanten. Nah, Bapak Pati pripun? Ibu Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melaksanakan P2K2 pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini Bu, saya akan membahas tentang cara dan tempat menabung. Memilih cara dan tempat menabung. Tapi sebelumnya untuk meningkatkan semangat bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya punya tepuk. Ayo coba kita tepuk dulu nggak, biar semangat ya nanti, biar lebih fresh ya. Coba kita tepuk dulu. Namanya tepuk jempol, nggih. Ikuti saya ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, Jempol kiri, kanan kiri. Oh, hebat. Boleh tepuk tangan. Ternyata semuanya semangat ya. Nah, jadi sebentar. Nah, di sini Bu, rutin menabung itu memang berat ya Bu. Rutin menabung itu memang berat, apalagi jika tidak memiliki pendapatan yang tetap ya Bapak Pati. Jadi kalau kita mau menabung dengan rutin harus disesuaikan dengan pola pendapatan kita. Nah, kemudian kita harus lakukan seperti harian, mingguan, kemudian atau itu langsung disisihkan setiap kali. Bapak, ibu-ibu, siapa yang di sini sudah menabung? Saya. Wah, pintar semuanya ternyata sudah menabung ya. Bu Luha, di mana biasanya tempat menabung? Di bank Bu. Oh, pintar. Kenapa memilih tempat menabung di bank? Karena cari yang aman. Oh iya, bagus. Nah, perlu kita ketahui ya bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus memilih tempat menabung yang tepat. Kita harus melihat kekurangan dan kelebihan dari tempat tersebut. Nah, sekarang saya izin berdiri ya. Mohon maaf ya, saya berdiri. Saya akan menjelaskan tentang tempat menabung. Nah, di sini kita akan membandingkan, kita akan mencari kelebihan dan kekurangan dari tempat menabung. Beberapa tempat di sini ada beberapa tempat. Nah, contohnya ini ada bank, ada koperasi, ada kelompok simpan pinjam, arisan, sekolah, dan celengan. Nah, di sini bank juga ada kelebihan dan kekurangannya Bu. Jadi kelebihannya di bank apa? Yaitu bisa diambil sewaktu-waktu, ada biaya. Terus kemudian juga ada biaya administrasinya. Administrasinya berarti itu kelemahan deh. Jadi kita harus membayar setiap bulannya. Kemudian mendapatkan bunga. Nah, kemudian di bank umumnya ini juga tempatnya itu juga strategis, itu kelebihannya. Nah, kemudian koperasi. Koperasi apa kelebihannya Bu? Ini lokasinya juga karena biasanya di tempat-tempat yang ramai. Kemudian setoran harus rutin kalau di koperasi. Terus kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Iya. Ada biaya administrasi Bu? Ada. Nah, kemudian mendapatkan bunga. Ya. Kalau koperasi ada resiko dicuri. Kelemahannya? Ada. Bisa saja, soalnya itu ada koperasi yang lembaganya itu resmi, ada yang nggak resmi. Nah, kemudian ada kelompok simpan pinjam. Kelompok simpan pinjam juga ada kelemahan dan kelebihannya. Lokasi mudah dijangkau. Kemudian setoran tidak harus rutin, setorannya. Kemudian bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian ada biaya administrasinya juga. Dan ada resiko dicuri. Ada, soalnya kalau si kelompok simpan pinjam biasanya kalau pengurusnya amanah, yaitu bisa uangnya bisa tersimpan dengan baik. Nah, arisan ini juga lokasi mudah dijangkau, kemudian setoran juga harus rutin. Dan ada resiko dicuri Bu? Ada. Seperti sebelumnya anak sekolah bisa menabung di sekolah. Nah, kelemahannya juga ada resiko dia itu kan disimpankan oleh gurunya. Kalau gurunya mana ya seperti tadi ya, itu bisa disimpan dengan baik. Nah, kemudian umumnya hanya diambil di akhir semester. Kemudian
rumah dan celengan. Nah, celengan ini tidak ada bunga, tidak ada biaya administrasi, tapi ini jelas ada risiko dicuri karena ini tergantung kita menyimpannya. Ya. Nah, kemudian jadi setiap tempat menabung kesimpulannya adalah memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kita perlu membandingkan antara tempat menabung. Biasakan menabung di bank karena dijamin aman, ya. Terus juga kalau menabung di bank kita juga bisa melakukan transaksi, bisa membayar listrik, membayar air dan sebagainya. Nah, beberapa tempat untuk menabung memiliki persyaratan yang berbeda, Bu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang brosur pintar mengatur keuangan keluarga. Nah, di sini ya. Kelihatan ya? Masih semangat? Semangat. Ya, pintar. Bagus. Nah, ini pintar untuk mengatur penggunaan uang keluarga. Pertama, yaitu hitung jumlah pendapatan dengan pengeluaran selama 1 bulan. Pendapatannya berapa setiap 1 bulan? Nah, 1 bulan itu pendapatannya berapa nanti? Ini upayakan jumlah pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan. Nah, kemudian bedakan pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Nah, kemudian kurangnya atau tunda batalkan keinginan. Jadi sesuatu yang tidak perlu itu ditinggalkan dulu atau dibatalkan dulu. Nah, sepakati dengan keluarga ya Bu, suaminya harus tahu, istrinya juga harus tahu. Nah, kemudian kendalikan sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Nah, kemudian menabung itu meskipun sedikit asalkan rutin. Ya. Kemudian jika perlu berhutang itu rencanakan dengan matang, jangan asal-asal berhutang. Jadi benar-benar merencanakan dengan matang. Jangan cuma iming-iming aja ya. Pas kepingin nonton terus maru kepingin mobil, marono utang. Nah, itu jangan seperti itu ya. Terus kemudian ini bedakan kebutuhan dengan keinginan. Nah, jadi kebutuhan itu harus segera dipenuhi, Bu. Contohnya kalau kebutuhannya membeli gas seperti itu kan itu butuh sekali ya. Keinginan itu contohnya apa? Membeli rokok itu kan termasuk keinginan. Nah, itu bisa ditunda. Nah, kemudian ini tips menabung. Jadi tentukan tujuan menabung, kemudian buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan. Ya, terus kemudian menabung dengan disiplin. Nah, cara membuka tabungan ini di koperasi dan di bank ini tuh hampir sama ya Bu ya. Jadi seperti mengajukan identitas, mengisi form, kemudian membayar setoran ini bisa dengan didampingi oleh petugas banknya atau petugas koperasinya. Kemudian pertimbangkan sebelum berhutang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apakah di sini bapak-bapak sama ibu-ibu sudah memiliki KKS? Sudah. KKS itu adalah ATM itu loh Bu. Jika sudah punya, nah itu bisa dibuat untuk menabung di bank ya. Nah, itu bisa untuk dibuat menabung di bank. Nah, sekarang mari kita menabung Bu secara rutin, menyisihkan sebagian penghasilan kita, meskipun bukan penghasilan itu pemasukan kita sedikit demi sedikit atau dimasukkan di dalam kaleng bekas atau celengan. Kemudian pada pertemuan berikutnya, coba uang receh yang terkumpul atau dapat disetorkan di rekening. Jadi meskipun Bapak Parti biasanya menabung 1000 di dalam uang di dalam kaleng. Nah, tapi nantinya Bapak Parti dapat menabungkan uang receh itu dalam 1 bulan itu langsung dikumpulkan kemudian ditabungkan di bank seperti itu biar aman. Nah, jadi biasakan gerakan untuk menabung dari sekarang, disiplin menabung. Terima kasih, cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.